Pada saat itu, Mu Yun merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tampaknya langit dan bumi terselubung dan tersapu saat ini. Dan dia menjadi sasarannya. Kemanapun Anda berlari, hati akan langsung mendatangi Anda. Jika Anda tidak bisa lari, jangan lari. Mu Yun yang bertekad ditutupi dengan pola guntur, dan oven langit dan bumi tergantung di atas kepalanya saat ini. Pada saat yang sama, segel Tai Chi ketiga milik Mu Yun meledak dalam sekejap. Membunuh. Untuk ini, itu berarti bekerja keras. Bagaimana Anda hidup jika Anda tidak bekerja keras? Setelah Mu Yun meminumnya, napasnya berputar dan bergerak. Segel ketiga Tai Chi keluar dalam sekejap dan langsung menuju ke jantungnya. Boom! Segel Tai Chi meledakkan jantungnya, namun kali ini juga menyebabkan gempa bumi besar. Boom 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 dunia. Dalam radius puluhan mil telah lenyap sama sekali. Gunung-gunung ditarik ke atas pada saat ini. Gelombang udara yang mengerikan mengalir keluar dari langit. Tubuh Mu Yun dipaksa dan menghilang. Pada saat ini, dada Sun Yuanshan berdarah, dan seluruh orang terlihat lebih menderita. Dia tidak akan mati jika dia kehilangan hatinya. Bagaimanapun, jiwanya masih ada. Namun, kehilangan hatinya merupakan luka besar bagi dirinya sendiri. Sun Yuanshan melihat ke tempat yang dipenuhi asap dan debu serta bintang pecah, dan hatinya sedikit lega. Bunuh 1000 musuh dan kalahkan 800. Namun, dalam pekerjaan ini, saya harus melakukannya. Bagaimanapun juga, kamu masih mati. Sun Yuanshan bergumam. Benar-benar. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sekelilingnya. Dalam sekejap, segel Tai Chi berkumpul di belakang Sun Yuanshan, dan suara dingin terdengar, siapa yang meninggal, belum tentu. Boom! Kata-kata jatuh, dan segel Tai Chi jatuh. Segel keempat Tai Chi, Mu Yun, mengembun. Suara gemuruh ledakan menyebar, dan ruang di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Punggung Sun Yuanshan langsung terkena sasaran. Dia sudah meledakkan hatinya. Pada saat ini, dia benar-benar terpukul di gerbang kehidupan, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dan membentur bumi. Saat ini, Mu Yun masih belum berhenti. Sambil mengangkat menara candi dengan satu tangan, menara lainnya langsung jatuh. Kong, kong kong. Suara dentang terdengar terus-menerus saat ini. Menara candi langsung runtuh berulang kali, dan ledakan dahsyat terjadi terus-menerus. Akhirnya, Mu Yun tidak berhenti sampai dia tidak memiliki kekuatan lagi. Sekarang, sialan, Mu Yun belum mencapai ranah Huadi. Dia tidak tahu seberapa kuat jiwa tingkat alam Huadi. Namun menara candi tersebut pecah dan hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, ia mampu menghancurkan Sun Yuanshan yang sekarat tanpa perlawanan. Saat ini, Kaisar Wen Ting dan Kaisar Wen kekurangan 2 orang, dan wajah mereka sangat jelek. Beberapa waktu lalu, Mu Yun dan Xie Qing bersama-sama membunuh Li Keiyang. Tapi sekarang, Mu Yun sendiri bisa membunuh Sun Yuanshan. Pertumbuhan seperti ini terlalu cepat. Hai Yuan dan Gu Yanzong juga melihat pemandangan ini. Hai Yuan berkata sambil tersenyum, layak menjadi putra Mu Qingyu dan Ye Yuxi. Dia memiliki gaya Mu Qingyu di masa itu, haha. Gu Yanzong mengangguk saat ini. Mungkin tidak akan lama lagi anak ini bisa menjadi kaisar setengah langkah. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan apa yang seharusnya dimiliki anak ini setelah dia menjadi kaisar setengah langkah. Tapi ada orang yang senang dan ada pula yang sedih. Su Changzi dan Yu Tianque mengalami depresi saat ini. Sue Qiu Wei sudah mati. Sayap putih naga, yang awalnya merupakan penolong, menjadi bulu putih naga, namun menjadi musuh. Sekarang, Gunung Sunyuan telah terbunuh. Ini tidak menyakitkan bagi mereka, tetapi masalahnya adalah Mu Yun dapat membunuh Gunung Sunyuan, yang berarti Mu Yun memiliki kekuatan setengah kaisar. Jika Anda ingin membunuh anak ini, tidaklah mudah. Bahkan jika calon kaisar ingin membunuh Mu Yun, itu sulit. Saat ini, hanya dapat dikatakan bahwa Xing Shengong benar-benar bodoh. Hanya kata-kata ini, beberapa orang hanya berani mengucapkan beberapa patah kata di dalam hatinya. Pada saat ini, bagaimana dia bisa memurnikan darah besar dan memperkuat semangat bumi? Mu Yun akan mendapatkan roh ini dan mengumpulkannya ke dalam tubuhnya. Kurangnya literatur. Aku tahu. Kata-kata Kaisar Wen Ting jatuh, dan Kaisar Wen Kue menjauh.
Mau pergi. Mimpi. Pada saat ini, Long Baiyu memegang segel rakyat jelata. Ketika segelnya dilepas, kekosongan itu pecah menjadi rantai kekosongan dan langsung menuju ke Kaisar Wen Kue. Tetapi saat ini, Kaisar Wenting muncul di depan rantai kosong, dan tangannya mengikat segelnya untuk membentuk pintu kosong, menghalangi segalanya. Pada saat ini, Kaisar Wen Kue bergegas menuju tubuh Mu Yun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung meninju dan langsung terjatuh. Boom! Angin tinju menderu dan menghadap langsung ke Mu Yun. Pada saat menaiki pesawat, tubuh Mu Yun ditutupi oleh tinju dan menghilang. Nafas seluruh orang sepertinya musnah. Setelah angin dan pasir, tubuh Mu Yun terbaring di antara kerikil, dan menara candi serta oven langit dan bumi melindungi tubuhnya. Brengsek! Kaisar Wen Kue memarahi kali ini. Oven surga dan bumi, harta paling berharga di hutan belantara. Menara candi, artefak kaisar. Bahkan jika Mu Yun tidak bisa mengerahkan kekuatan puncak keduanya, dia bisa bertahan melawan serangannya. Formula Dewa Bintang, ledakan bintang langit dan bumi. Setelah minum-minum, Kaisar Wen Qian juga kejam saat ini. Di antara tangannya, ada aliran esensi darah yang mengalir keluar, yang menyatu menjadi meteorit bintang di depannya. Meteorit itu seketika berubah menjadi 100 kaki 1000 kaki, seperti jatuh dari langit. Ketika waktunya tiba, dia langsung dibunuh di depan Mu Yun. Rusak. Setelah minum, meteorit itu datang ke depan Mu Yun dalam sekejap dan meledak dalam sekejap. Tapi sekarang, dalam kehampaan, anak panah itu menembus udara dalam sekejap. Anak panah itu panjangnya 100 kaki dan terpotong di udara. Mereka secepat kilat. Mereka menabrak meteorit bintang dan meledak dalam sekejap. Pada saat ini, sosok juga muncul di depan Mu Yun dan jatuh dengan mantap. Meteorit itu meledak dan tidak mencapai Mu Yun. Bayangan indah, pucat saat ini, berdiri di depan Mu Yun dan berkata, "Kamu baik-baik saja." Ketika Mu Yun melihat pengunjung itu, dia juga merasa lega. Saat dia membuka mulutnya, darah muncrat, bercampur dengan organ dalamnya. Pertarungan antara Ben dan Sun Yuanshan telah habis, dan Kaisar Wen terbunuh tanpa pukulan, yang hampir membunuhnya. Nafas lega ini, Mu Yun juga mencapai batasnya. Tidak bisa mati. Mu Yun berjuang untuk bangun saat ini, tetapi dia tidak bisa bangun dan berbaring di atas kerikil. Di sisi lain, Kaisar Wen Kue melihat bayangan indah di depan Mu Yun dan wajahnya kejam. Wen Yuewen, ada terlalu banyak harta berharga pada wanita yang setengah melangkah ke alam kaisar ini. Lusinan anak panah di sekelilingnya seharusnya menjadi satu set senjata kekaisaran. Ketika berada di dunia Changlan, instrumen setengah kekaisaran dan instrumen kekaisaran sangat tidak berharga. Instrumen setengah kekaisaran dan instrumen kekaisaran yang ditampilkan oleh wanita ini berbeda. Setiap saat, Kaisar Chang hampir mati, dan hanya sedikit orang yang belum meninggal. Anda harus mengurus urusan Anda sendiri. Apakah menurut Anda keluarga Kaisar kita mudah ditindas? Kaisar Wen tidak memiliki sikap acuh tak acuh. Wen Yuewen mendengar ini, tetapi dia hanya melihat kurangnya teks dari Kaisar dan tidak berbicara. Melihat banyak teman yang mengatakan bahwa Long Yunteng belum mati dan digantikan oleh alat musik semi-kaisar, Siput terus mencatat. Catatan itu mengatakan bahwa dia sudah mati. Setelah dicek ternyata benar-benar belum mati. Salahku, tapi plot selanjutnya sudah tersebar dan tidak bisa diubah. Kami hanya menganggap Yunteng sudah lama meninggal dan membungkuk meminta maaf. Dia memiliki kepribadian seperti itu. Dia tidak suka berbicara. Dia hanya ingat apa yang guru katakan. Dia hanya perlu menjaga mereka yang memasuki Istana Bulan. Selain itu, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan atau apa yang harus dia lakukan. Saat ini, Kaisar Wen Qian semakin marah saat melihat wajah Wen Yuewen yang sepertinya tidak berubah selamanya. Jika kamu ingin membantunya, pergilah ke neraka. Kaisar Wen tidak memiliki tangan untuk dipegang erat, dan senjata panjang mengembun. Dalam sekejap, tenda tombak terputus, dan suaranya terdengar keras. Senjata setengah kaisar. Di tengah deru angin senjata, Kaisar Wen Kue sudah sampai di depan Wen Yuewen. Suara gemuruh terus terdengar, dan pecahnya teror berkecamuk saat ini. Mu Yun sekarang berada di belakang dan duduk bersila. Sekarang, tidak ada yang perlu dikatakan. Kami harus pulih dengan cepat. Namun, dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia pulih, dia tidak dapat mencapai kekuatan puncaknya. Cedera dalam, terlalu serius. Pada saat ini, Hai Yuan, Gu Yanzong,
Long Baiyu dan Wen Yuewen bertarung dengan Su Changzi, Yu Tianqui, Istana Diwen, dan Diwen kekurangan 8 orang. Mereka terlalu kuat. Orang lain yang mendominasi seni bela diri di wilayah tersebut tidak dapat maju sama sekali. 5 kepala klan naga tingkat kaisar setengah langkah sebanding dengan kekuatan tempur tingkat kaisar semu. Dan 2 kaisar semu yang sebenarnya. Meskipun seseorang setengah langkah ke ranah kaisar, ia memiliki peralatan kaisar dan peralatan setengah kaisar, sehingga ia dapat menghadapi kaisar semu tanpa mundur. Melihat kengerian 8 orang berkelahi, Mu Yun juga diam-diam merasa lega. Hari ini, He Mu Yun memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar setengah langkah. Ini juga berarti bahwa He Mu Yun benar-benar telah mencapai puncak di dunia Changlan. Wen Ting. Pada saat ini, Kaisar Wen kehabisan kata-kata dan berteriak, "Hari ini, sekarang, bersiaplah." Begitu ucapan ini keluar, yang lain menjadi bingung. Sekarang, ada apa sekarang? Kaisar Wenting memandang kekacauan perang dan tampak kejam. Bagus. Setelah meminum sepatah kata pun, Kaisar Wenting tiba-tiba menggoyangkan telapak tangannya dengan segel rune, dan naik ke langit saat ini. Setelah rune naik ke udara, tiba-tiba ia meledak. Kemudian, di tengah langit, sesosok tubuh besar perlahan-lahan mengembun keluar dari gunung. Bintang Kaisar, Kaisar Surga. Sosok ilusinya, panjangnya 100 kaki, berdiri di udara, seperti patung dewa antara langit dan bumi, yang menakutkan. Kekuatan penindas dari teror tersebut tidak datang dari bintang Kaisar itu sendiri, tetapi dari bayangan virtual ini. Setelah King Yu disebut Kaisar Ilahi, Kaisar Manusia tidak ada, dan Kaisar Bintang, hampir dapat dikatakan sebagai puncak dari banyak gelar Kaisar Ilahi di dunia Changlan. Bahkan bagi Ye Yuxi, Kaisar King, sebelum Perang Dunia Pertama di reruntuhan suci Xiaoyao, sebagian besar kaisar setengah langkah dan orang kuat kaisar semu percaya bahwa dia lebih rendah dari Kaisar Xingtiandi. Terlebih lagi, meskipun Ye Yuxi menunjukkan kekuatan sucinya di reruntuhan suci Xiaoyao, Dixing tidak bergerak. Banyak orang juga yang merasa bahwa Dixing masih merupakan gelar Tuhan yang terkuat. Bagaimanapun, bintang Kaisar pada hari itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Si Wandan tidak bergerak. Tidak masalah bagi Si Wandan untuk mengundang 3 atau 5 orang untuk disebut dewa dan kaisar. Tapi Si Wandan tidak melakukannya. Alasan terbesarnya adalah dia secara alami takut dengan kekuatan Kaisar Xing. Pada saat ini, bayangan virtual bintang Kaisar muncul, dan semua orang menyadari tekanan yang besar. Long Baiyu melihat bayangan kosong itu dan wajahnya berubah. Dan tangan ini, Long Baiyu meminumnya. Namun saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, bayangan virtual muncul dengan cengkeraman telapak tangan. Kekosongan itu hancur, dan kemudian ada jalan dari ruang dunia Istana Changdi ke dunia luar. Dan ujung saluran yang lain terbuka, 5 sosok, melangkah keluar, di jalur waktu ini hingga tiba. Dalam sekejap, tekanan yang lebih dahsyat membuat semua orang kedinginan secara fisik dan mental. 5 calon kaisar. Dan itu adalah 5 kaisar kuasi terkuat di sekitar kaisar. Bahkan 10 kepala naga yang bisa melawan kaisar semu mungkin bukan lawan. Saat ini, mereka datang. Tiansu, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Luo Yuheng. 4 pria dan 1 wanita, 5 sosok, berdiri di udara, melihat ke bawah. Kaisar Wenting juga diam-diam merasa lega melihat 5 orang itu muncul saat ini. Pada saat ini, pemimpin Istana Tiansu, yang mengenakan jubah bintang, memiliki rambut panjang dan temperamen berdebu, melihat ke tempat ini dan mengerutkan kening. Di Wenting, ini tidak sesuai dengan rencana. Nada suara pemimpin Istana Tiansu sedikit mencela. Bahkan jika Kaisar Wenting adalah putra tertua dari bintang Kaisar, dan bahkan jika Kaisar Wenting juga merupakan pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar, penguasa Istana Tiansu tampaknya tidak takut padanya sama sekali. Kaisar Wenting mendengar kata-kata itu dan segera berkata, rencananya tidak dapat dilaksanakan. Mu Yun dapat membunuh Sun Yuanshan sekarang, dan pemimpin Istana Li Kai yang sudah mati. Haruskah mereka berlima tahu? Mendengar ini, kepala Istana Tiansu mengangkat alisnya dan terlihat sangat tidak senang. Bahkan jika mereka mati, rencananya tidak dapat diubah. Leng Leng, pemimpin Istana Tiansu. Pada saat ini, Luo Yuheng, satu-satunya master rahim perempuan di antara 5 orang, mengenakan jubah bintang yang bermartabat. Jubah bintang lebar masih tidak bisa menyembunyikan postur bangganya, dan terlihat sangat mengharukan dan elegan.
Sepasang batu giok ramping dan kaki menunjukkan sedikit kilau seperti batu giok di antara garpu jubah bintang. Luo Yuheng membuka mulutnya saat ini. Suaranya sangat dingin dan berkata, "Ayo, ayo. Istana bintang. 7 istana dan 4 alam. 5 istana-istana Tiansu, Istana Tianxuan, Istana Tianji, Istana Tianquan, dan Istana Yuheng semuanya merupakan wilayah kuasi kekaisaran. Di antara mereka, pemimpin Istana Tiansu memiliki kekuatan terkuat. Dikatakan bahwa orang ini dekat dengan kekuatan kekaisaran dan tidak terduga." Luo Yuheng berkata lagi, "Long Baiyu sudah mati, dan Long Baiyu masih hidup. Mu Qingyu benar-benar sarana yang bagus." Pada saat ini, Long Baiyu berkata sambil tersenyum, "Kekuatan dari 5 penguasa istana, yang juga telah saya alami oleh Long Baiyu, cukup keras dan cukup kuat. Jangan bicara omong kosong." Pemimpin istana Tianquan kuat dan tidak sabar dan berkata, "Kemarilah, ayo kita lakukan secara langsung." Dia meminum sepatah kata pun dan mengambil langkah untuk membunuh Muyun secara langsung. Muyun hari ini telah mencapai titik ini. Jika Anda tidak membunuh, Anda tidak akan berhasil. Melihat calon kaisar datang langsung, Muyun juga diam-diam memarahi di dalam hatinya. Anda tidak bisa melawan perang kata-kata. Beri dia waktu untuk pulih. Haixuan, bantu aku mengatasinya. Muyun berkomunikasi dengan jalan Haixuan di gambar langit. Jangan khawatir, tuanmu telah datang. Haixuan sedang malas saat ini. Menguasai. Kelaparan 11. Mendengar ini, Muyun cukup tenang. Pemimpin istana Tianquan membunuh secara langsung dan meraih Muyun langsung dengan telapak tangannya seperti langit yang mengumpulkan awan. Tetapi pada saat ini, pedang dari kehampaan menerobos udara dalam sekejap, dan cahaya pedang langsung membunuh pemimpin istana Tianquan. Pada saat ini, penguasa istana Tianquan menggoyangkan telapak tangannya, dan darah yang mengerikan meledak dalam sekejap. Kong-kong. Pedang Qi meledak, 1 melebur menjadi 3, 3 melebur menjadi ribuan, dan mengeluarkan suara dentang. Pada saat ini, jenazah pemimpin istana Tianquan harus mundur. Kelaparan 11. Tidak lebih dari 3 orang di seluruh dunia Changlan yang bisa menggunakan ilmu pedang dengan sangat terampil. Mu Qingyu, Lu Qingfeng. 11 kelaparan. Jika Mu Qingyu memasuki tempat rahasia istana Changdi, tempat rahasia itu akan hilang. Sepanjang hidupnya, bahkan jika kaisar jatuh, akankah dia mengizinkan orang lain dengan gelar kaisar dewa atau bahkan kaisar dewa tingkat kuat untuk memasuki jejak rahasia yang ditinggalkannya? Ini aku. Pada saat ini, Huang Xi melangkah keluar dengan pedang dan muncul di depan Muyun rambut putih, bergerak mengikuti angin. Mengenakan pakaian putih, dia berdiri tegak. Seorang pria dan 1 pedang berdiri di depan Muyun, menunjukkan semacam momentum yang elegan dan berdebu. 1 orang bertanggung jawab atas izin tersebut, dan 10.000 orang tidak dapat membukanya. Melihat munculnya kelaparan 11, Muyun benar-benar lega. "Tuan, bunuh mereka." Muyun mengangkat napas dan berteriak. Huang Xi berdiri dengan pedang. Setelah 1 tangan negatif, rambut panjangnya tergerai dan janggut putihnya bergerak. Meski sudah tua, namun kulitnya halus, seperti pemuda berusia 10 atau 20 tahun. Itu tidak akan mati. 3 kata, hampir membuat Muyun tidak muncul dalam 1 tarikan napas. Hah! Muyun benar-benar tertipu. Ayahmu meniduriku. Huang Xi bersenandung. Lubang, apa yang salah? Pada saat ini, kelaparan 11 bersenandung, saya memasuki yang terakhir dari 3 tanah harta karun Paviliun Changdi. Ayahmu memberitahu saya bahwa ada peluang bagi saya untuk menjadi kaisar setengah langkah. Saya pergi, tapi ada apa? Tapi tempat itu tidak sebagus Menara Changdi. Gunung Changdi telah menghancurkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun, dan tidak ada rambut. Huang Xi tiba-tiba memarahi, "Ayahmu sudah sangat tua sehingga aku hampir tidak keluar ketika aku masuk. Aku hampir mengambil nyawaku dan tidak mengatakannya. Aku bahkan tidak memasuki kaisar setengah langkah." Huang Xi ingin muntah darah saat ini. Dia sangat ingin melihat Mu Qingyu dan membunuhnya dengan pedang. Benar-benar jebakan. Dia bersusah payah menyelamatkan putranya, tapi dia menipu dirinya sendiri. Muyun juga sedikit terkejut saat ini. Melihat penampakan Huang Xi yang begitu melayang dan berdebu, ia mengira Huang Xi telah mencapai ranah kaisar setengah langkah, atau bahkan kaisar semu. Tapi siapa tahu, saya tidak membuat kemajuan apapun. Masih 10 kali untuk menyegel surga. Ini adalah 5 kaisar kuasi, salah satunya hampir berkekuatan kekaisaran.
Apa yang harus dilawan? Meski khawatir, Mu Yun tetap menyemangati, Xie tidak takut pada mereka. Jika kamu bisa melawan level kaisar, kamu juga bisa mengalahkan 5 calon kaisar. Huang Xi tiba-tiba menatap Mu Yun dengan kedua matanya dan bersenandung, anjing anak sapi. Petik 2, temui kaisar. Itu omong kosong. Alangkah baiknya jika dia bisa mendukung level kaisar lagi. Sungguh hantu bertarung dengan level kaisar. 5 calon kaisar. Dia tidak bisa menahannya. Jika aku memasuki alam setengah langkah untuk mengubah kaisar, membunuh 5 dari mereka semudah membunuh babi dan ayam. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya. Pukulan lagi. Bahkan jika kita mencapai kaisar setengah langkah, kelaparan 11 mungkin tidak dapat menghalangi 5 kaisar kuasi. Terutama 5 orang di depan kita. Pada saat ini, kepala istana Tiansu menatap langsung ke arah Huang Xi. Bahkan kamu ada di sini. Pemimpin istana Tiansu berkata dengan acuh tak acuh, mengapa harus melalui air berlumpur ini pada hari ke-11 kelaparan? Aku ingin kamu mengurusnya. Pada saat ini, kelaparan 11 terjadi. Dia sangat marah. Saat ini, dia tidak menyukai siapapun. Jika Mu Yun tidak terluka parah, dia benar-benar ingin menjemput Mu Yun dan memukulinya. Bagaimanapun, Mu Qingyu tidak bisa dikalahkan. Lebih baik ambil anaknya dan melampiaskan amarahnya. Pada titik ini, tidak perlu ada omong kosong. Penguasa istana Tianquan berkata langsung, bunuh kelaparan 11 dulu, baru Mu Yun. Ketika kata-kata itu jatuh dan roh pembunuh melonjak, di sekitar istana penguasa Tianquan, kekuatan batas dan kekuatan mendominasi Tao sama megahnya dengan lautan. Pada saat ini, itu memberi perasaan langsung pada Mu Yun. Kekuatan hari ini lebih kuat dari 5 kepala klan naga, Kaisar Wenting dan Kaisar Wenduan. Hari ini bukanlah hari terkuat. Dalam sekejap, 5 calon kaisar menghela nafas. Gu Yanzong, Hai Yuan, Yu Tianque, Su Changzi dan Long Baiyu semuanya merasakan tekanan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, kelima pemimpin istana jarang muncul. Namun saat ini, rasa penindasan sungguh mengejutkan. Kaisar Wenting dan Kaisar Wen kekurangan 2 orang, tetapi mereka merasa lega saat ini. Ada 5 penguasa istana. Siapa yang bisa menyelamatkan Mu Yun hari ini? Mu Yun tidak memiliki bantuan. Pada saat ini, Huang Xi memandangi 5 calon kaisar, lalu menatap Mu Yun dan berkata langsung, "Nak, mohon minta lebih banyak berkah. Saya tidak peduli dengan Anda." Sepatah kata untuk diminum, kelaparan 11 langsung keluar. Saya tidak bisa membantu tetapi mengeraskan kulit kepala saya. Saat ini, sosok Huang Xi dengan cepat terbunuh, dengan postur satu musuh 5. Nafas teror muncul terus-menerus pada saat ini, dan suara gemuruh meledak satu demi satu. 5 calon kaisar, menghadapi kelaparan 11, benar-benar dapat membunuh kelaparan 11. Wajah Mu Yun juga acuh tak acuh. Sekarang, apalagi, Xie Qing, bajingan ini, tidak tahu kemana dia pergi. Kelaparan 11 tidak akan berlangsung lama. Kelima orang ini, sangat kuat, sangat kuat. Semua pihak lain harus mengetahuinya sekarang. Tapi sekarang, tidak ada yang datang. Sementara Mu Yun menjawab dan memikirkan strategi terkait, Dao-Dao datang dari kejauhan. Sederet lebih dari 10 sosok, wanita pertama, mengenakan gaun merah, bermartabat dan menawan, adalah kembang sepatu darah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sue Furong mendatangi Mu Yun. Dia lega melihat Mu Yun baik-baik saja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sue Furong ingin turun tangan. Mu Yun buru-buru berkata, "Jangan pergi." Kelimanya bukanlah Kaisar Wenting, Kaisar Wen tidak memiliki kekuatan kuasi kaisar. Jika Sue Furong pergi, Kaisar kuasi Teng akan datang, saya khawatir sangat mudah untuk membunuhnya. Blood Hibiscus berdiri di tempatnya, sedikit terkejut. Mu Yun lalu berkata, "Ayo pergi." Pergi. Blood Hibiscus memandang Mu Yun dan tidak tahu maksudnya. Tinggal di sini berarti mati. Pergi. Mu Yun berkata langsung, "Mereka ingin membunuhku. Tujuan utamanya adalah aku. Ayo pergi dulu." Terakhir kali Gudui muncul adalah untuk membantunya keluar dari krisis dan memasuki wilayah rahasia Paviliun Changdi. Namun ingatan tentang Guduk tidak muncul setiap saat. Dan bahkan jika ingatan Guduk muncul, ia mungkin tidak mampu melawan 5 kaisar kuasi. Bagaimana dengan mereka? Kembang sepatu darah mau tak mau berkata. Long Baiyu, Gu Yanzong, Hai Yuan dan Huang Xi, Wen Yuewen,
kelima orang ini bukanlah lawan dari orang-orang di Istana Bintang ini. Tidak masuk akal bagi kita untuk tetap di sini. Berlari, mungkin akan ada yang mengejar mereka, yang juga akan mengurangi beban mereka. Mu Yun berkata langsung, ayo pergi dulu. Mu Yun tahu situasinya saat ini dan tidak bisa bertarung sama sekali. Lari, Palu, lari, jangan lari. Ayah datang untuk menyelamatkanmu. Tapi ketika kata-kata Mu Yun jatuh, suara gemetar bumi tiba-tiba terdengar pada saat ini. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berteriak, gulingkan betisnya. Aku pikir kau sudah mati. Hahaha. Tawa arogan terdengar kali ini. Di tepi langit, sesosok tubuh melangkah ke udara saat ini. Ia memiliki kemeja berwarna hijau, postur tubuh yang tinggi dan langsing, alis seperti pisau, hidung mancung, dan rambut panjang diikat, yang terlihat cukup mumpuni. Itu Xie Qing. Namun saat ini, Xie Qing masih menggendong seseorang di tangannya. Kaisar Weng Xuan. Tetapi saat ini, Kaisar Wen Xuan sedang sekarat, dan seluruh tubuhnya penuh dengan bekas luka yang parah. Wen Xuan. Melihat Xie Qing datang bersama Kaisar Wen Xuan, Kaisar Wen Ting dan Kaisar Wen Ke terkejut. Adik perempuan keempat sudah meninggal. Adik ketiga tidak mungkin mengalami kecelakaan. Xie Qing tertawa dan berkata, saya bertemu orang ini dalam perjalanan ke sini dan ingin membunuh saya. Saya dibagi 3 dan 5 agar terlihat seperti anjing. Putra Kaisar Surga, tapi itu saja pada saat ini, Xie Qing memegang Kaisar Wen Xuan di tangannya dan menendang Kaisar Wen Xuan yang setengah mati. Anak baik, jangan takut, aku datang. Xie Qing tertawa. Mu Yun melihat penampilan bangga Xie Qing saat ini dan hanya ingin menendangnya. Kalian, Mu Yun memandangi seluruh tubuh Xie Qing, sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan takjub, apakah kamu? Tuan Tao sudah mulai merosot. Xie Qing menginjak dadi Weng Xuan, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, memandang Mu Yun, dan berkata dengan bangga, aku, Xie Qing, telah melangkah ke alam setengah melangkah ke Kaisar. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Lebih gila lagi, surga tidak memiliki mata. Untuk waktu yang lama, Mu Yun memarahi. Bisakah kamu menelan asal-usul naga bumi ini? Itu bukan omong kosong. Aku tidak melihat siapa aku. Asal-usul naga di sini. Aku akan menemukannya dan menelannya. Tidak terlalu sulit bagi jalan utama untuk mencapai 10.000 meter. Tidak terlalu sulit untuk mencapainya, tekuk jalan utama. Aku akan mencapai 10 kali dan satu per satu. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mencapai Kaisar setengah langkah. Mu Yun benar-benar ingin meludahkan darah. Meskipun dia menjelma menjadi naga, dia juga seekor naga. Asal-usul naga, dia tidak bisa berintegrasi. Selama masa ini, dia melihat bahwa Long Taixuan dan Long Fuling mengintegrasikan asal-usul naga dan mendominasi Tao dengan peningkatan yang signifikan. Terlihat cemburu, dimasukkan ke dalam kebingungan. Dan sekarang, Xie Qing telah tiba di Kaisar setengah langkah dari Zheoxiong. Mu Yun benar-benar memiliki keinginan untuk meludahkan darah. Pada saat ini, Sue Furong memandang Xie Qing, tetapi berkata, bahkan jika itu adalah Kaisar setengah langkah, ada kesenjangan besar antara kamu dan 5 orang. Xie Qing tidak berpikir demikian saat ini. Ling Ling, melihat Long Fuling di satu sisi, Xie Qing dah keluar dengan murah hati, memeluk Long Fuling dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum, mulai hari ini, jika ada yang berani memarahimu di keluarga naga tulang Taichu, aku akan mengupas kulitnya. Petik 2. Kamu adalah wanitaku. Tidak ada yang bisa memarahimu. Long Fuling tersipu sejenak dan bergegas mendorong Xie Qing menjauh. Bagaimana dengan ayahku? Long Taixuan sangat terlambat pada saat ini. Ayahmu? Siapa ayahmu? Xie Qing bersenandung dan berkata, mulai hari ini, aku Xie Qing adalah bos keluarga naga. Tidak ada gunanya aku datang. Long Baiyu mendengar ini dan mendengus dingin. Jika bukan karena ketakutan Kaisar Wenting akan mengambil tindakan kapan saja, dia pasti sudah menamparkan Xie Qing sampai mati sekarang. Mu Yun mendengar ini, tapi dia mendengar arti lain. Cloud, bantu aku membunuhmu. Xie Qing mendatangi Mu Yun lagi dan berkata perlahan, hari ini, tidak ada yang bisa menggerakkanmu. Keluar, Mu Yun duduk bersila di tanah dan memandangi Wen Xuan Kaisar di tanah. Istana Kaisar Wen, kekurangan Kaisar Wen, berjuang sampai akhir hari ini. Mu Yun mendengus dingin. Pedang ilahi Tianque ada di tangannya. Dengan satu pedang, dia memenggal kepala Kaisar Weng Xuan dan menghancurkan jiwanya. Kakak ketiga,
Kakak ketiga, pada saat menaiki kapal, Kaisar Wenting dan Kaisar Wen kekurangan dua orang, dengan mata merah dan mata marah. Ki dan roh murni mengalir ke tubuh Muyun, membuat Muyun merasakan lautan jiwa seakan membengkak lagi. Jangan berpura-pura di sana. Suara kelaparan 11 tiba-tiba terdengar dari langit dan memarahi. Orang tua, aku sekarat. Xiaoxi, tunggu. Aku akan meminta seseorang untuk membantumu. Xie Qing berkata langsung saat ini. Xiaoxi, ketika Huangxi mendengar ini, dia tersandung dan hampir dipukul oleh pemimpin istana Tiansu. Xie Qing, kamu bajingan, benar-benar berhutang budi. Itu hanya mengguncang orang, siapa yang tidak mau. Pada saat ini, Xie Qing menghela napas dan meminum, Yugu. Bulan yang dingin, kemarilah untukku. Suara itu menyebar hingga ratusan mil. Faktanya, ketika perang mencapai titik ini, pergerakannya begitu besar sehingga hampir semua orang di wilayah rahasia Paviliun Changdi menyadarinya. Namun, semua orang berada di pinggir lapangan dan tidak ada yang berencana untuk campur tangan. Bahkan Jin Zhengyuan dan Cai Lingtian tidak ikut campur. Tapi Xie Qing meminumnya, dan suara pecah di udara terdengar. Pada saat boarding, kedua tokoh tersebut menunjukkan suasana yang sangat kental. Pemimpin klan naga api penyucian, Yugu. Kepala klan naga hitam jurang, bulan dingin yang gelap. Kemudian datanglah orang-orang kuat dari dua ras. Xie Qingdeng berkata tepat pada waktunya, lihat, apa wilayahku. Begitu Xie Qing mengatakan ini, mereka berdua menatap langsung ke arah Xie Qing. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa maksudmu? Kedua keluarga ini juga merupakan punggung tangan Mu Qingyu. Mustahil. 10 keluarga naga, jika Mu Qingyu menyiapkan 3 pukulan backhand dan mendukung 2 keluarga naga dari keluarga Ye, maka 5 keluarga naga akan menjadi bantuan peternakan keluarga Ye. Kombinasi kelima keluarga ini benar-benar dapat menghalangi 3 keluarga naga Taixuming, naga Zhou Yuyin, dan naga ajaib darah. Bagaimana kita bisa menyembunyikannya? Pada saat ini, Yugu memandang Xie Qing dan berkata dengan dingin, setengah langkah untuk mengubah kaisar, kamu benar-benar telah sampai pada langkah ini. Bulan dingin yang gelap membungkuk lebih langsung dan berkata, bawahan, tolong temui tuan kecil. Saat ini, semua orang tercengang. Su Changzi dan Yu Tianqui juga berhenti berkelahi dengan Hai Yuan dan Gu Yanzong saat ini. Su Changzi berteriak, Yugu, Ming Hanyu, kalian berdua, menyerah pada Xie Qing ini. Bulan dingin yang gelap mengabaikan Su Changzi. Xie Qing bersenandung saat ini, Su Changzi, jangan khawatir. Cepat atau lambat, kamu harus berlutut untuk kakek. Kesombongan Xie Qing saat ini benar-benar seperti penjahat dan musuh. Lebih sombong dari Long Baiyu. Saat itu, Zulong menyatukan 10 keluarga naga teratas. Di kerajaan naga, ribuan keluarga datang untuk memberi selamat, dan mereka tidak berani menurut. Kenapa? Kenapa kamu takut pada Zulong? Itu karena Zulong cukup kuat dan tekanan darahnya membuatmu tidak bisa mengangkat kepalamu satu persatu. Xie Qing bersenandung, tubuh naga leluhur telah jatuh, dan 10 keluarga naga teratasmu segera berubah. Goyangkan keluarga naga Dewa Laut dan keluarga naga Taiguyan, bertemanlah dengan keluarga Ye, sebelum naga leluhur keluar. Benar-benar mengira Zulong sudah mati, jadi dia benar-benar mati. Mu Yun tercengang. Brengsek, jangan beritahu aku sekarang bahwa Zulong belum mati. Xie Qing tertegun saat melihat Mu Yun. Dia terbatuk dan berbisik, tentu saja aku mati. Petik 2. Xie Qing lalu berkata, ketika Zulong mati, 10 keluarga naga berpisah lagi, tapi mereka yang setia pada Zulong masih ada. Selama bertahun-tahun, aku telah bertahan di kerajaan naga. Semua rencanaku ditujukan untukku, Xie Qing, karena akulah satu-satunya darah Zulong. Yugu dan Ming Hanyu adalah faksi Zulong yang dikembangkan oleh Bai Liqi. Namun, aku belum pernah menjadi kaisar setengah langkah, dan mereka tidak mau tunduk padaku. Mereka setuju dengan Bai Liqi bahwa jika aku bisa menjadi kaisar setengah langkah kaisar, kedua keluarga naga semuanya akan tunduk padaku, Xie Qing. Xie Qing berkata dengan bangga saat ini, sekarang, aku akan memberikan kalian semua kesempatan untuk tunduk padaku. Xie Qing, di masa depan, aku akan menjadi naga leluhur kedua di dunia naga dan kaisar naga sejati. Pada saat itu, saya dapat membawa Anda untuk menggulingkan keluarga kaisar tanpa melihat wajah mereka. Jika kamu tidak menurut, kamu akan mati. Melihat kata-kata Xie Qing, yang lain tercengang, tapi Mu Yun
Sedikit ingin tertawa. Apa yang menurutmu indah? Kali ini dengungan dingin terdengar lagi 4625. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Di atas kekosongan, 5 mayat datang. Pada saat ini, kelaparan 11 juga mereda. Untuk sesaat, Huangzi memiliki banyak bekas luka di tubuhnya, dan napasnya sangat keras. Ketika dia berada di antara Muyun dan Xie Qing, dia memarahi, Xie Qing, apa yang kamu pura-pura bersamaku? Berapa kali kamu hampir terbunuh di dunia naga? Beberapa kali, jika kamu tidak dipercayakan padaku, kamu akan mati terak. Huang 11, jatuh, memukul kepala Xie Qing dengan tinju dan memarahi, masih kecil 11. Jangan bilang itu kamu, bahkan jika kamu menangis sejauh 100 mil, kamu tidak berani berteriak seperti itu. Petik 2. Setelah dipukul oleh Huangzi, Xie Qing segera menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, mudah untuk berbicara sebentar, jangan marah, jangan marah. Petik 2. Selama bertahun-tahun, aku menyeka pantat cucuku sama seperti aku menyeka pantatmu. Xie Qing bergegas untuk merasa lega saat ini. Setetes darah naga, meleleh ke telapak tangan Huangzi. Pada saat menaiki pesawat, luka permukaan tubuh Huang 11 pulih, dan seluruh orang memberikan tampilan baru. Xie Qing buru-buru berkata, aku tahu kamu selalu mengkhawatirkanku. Aku hanya cemas. Petik 2. Sekarang aku telah mencapai setengah langkah wadi. Setetes sari darah ini lebih baik daripada pil ajaib. Ambillah, ambillah. Huangzi bersenandung, tapi kemudian wajahnya sedikit berubah dan berdiri di samping dalam diam. Xie Qing memandang Su Changzi dan Yu Tiankui. Su Changzi, kamu Tiankui. Sekarang, serahkan padaku, Xie Qing. Aku pikir kamu tahu jalan pulang dan tidak peduli dengan kesalahanmu. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Su Changzi dan kamu Tiankui mendengus dingin. Saat ini, 5 kaisar kuasi di istana Xingchen, ditambah 2 kaisar kuasi Kaisar Wen Ting dan Kaisar Wen, serta keduanya, masih dominan. Hai Yuan, Gu Yanzong, Long Baiyu, Ming Hanyu dan Yu Gu, ditambah Wen Yuewen, Sue Furong dan Xie Qing. Satu-satunya hal yang paling sulit untuk diatasi adalah kelaparan 11. Dampaknya masih belum diketahui. Xie Qing melihat mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bersenandung. Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua. Setelah meminum ini, kedua leluhur itu tiba-tiba terlihat jelek. Xie Qing hanyalah kaisar setengah langkah. Dia gila, benar-benar mengira 10 kepala klan naga mereka adalah perabotan. Pada saat yang sama, sebuah gunung berjarak 100 mil. Saat ini, kedua belah pihak berkumpul di sini dan tidak melakukan intervensi dalam masalah yang jaraknya ratusan mil. Dua sosok pertama adalah Kai Ling Tian, kepala keluarga Tianlong yang penuh warna, dan Jin Zhengyuan, kepala keluarga Jinlong bercakar 5. Dan di belakang mereka, ada juga 2 yang berdiri saat ini. Jin Xuaner dan Cai Weiwei. Saat ini, Cai Weiwei terlihat sangat marah, wajahnya muram dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kai Ling Tian berkata sambil tersenyum, lihat, aku bilang dia baik-baik saja. Anak laki-laki ini sekarang berada di tingkat 9 dan dapat membunuh Sun Yuanshan. Kali ini, istana Changdi pergi. Anak ini berada di dunia Changlan, ombak. Cai Weiwei bersenandung, ayah, kamu takut pada banyak hal, hentikan saja. Ayah hanya beruntung kali ini. Xie Qinggang senang datang. Cai Ling Tian gemetar dan tersenyum. Jin Xuaner memandang ayahnya dan berkata, Xie Qing telah memberikan kontribusi besar pada keluarga Jinlong bercakar 5 saya selama bertahun-tahun, tetapi ayah saya tidak pernah memikirkannya. Begitu ucapan ini keluar, Jin Zhengyuan menjadi tenang, Bai Liki menempatkan Xie Qing di sampingku. Itu adalah bom petir biasa, yang bisa meledak kapan saja. Selama bertahun-tahun, aku telah melakukan yang terbaik untuk mengambil merawatnya. Lagi pula, ketika bocah itu sampai di Kaisar Banbuhua, dia dibantu oleh Bai Liki. Sekarang Yugu dan Ming Hanyu sama-sama menuruti perintahnya. Apa menurutmu ayahnya masih perlu membantunya? Cai Ling Tian berkata sambil tersenyum saat ini, Mu Yun ini memiliki Mu Qingyu, dan Xie Qing memiliki 100 li untuk menangis. Tampaknya Ye Xiaoyao dan Zhu sudah lama meninggal dan meninggalkan banyak hal. Selama bertahun-tahun, kami hanya melihat penurunan keluarga Ye dan penurunan status reruntuhan suci Xiaoyao, tapi kami tidak pernah benar-benar memahami apa yang dilakukan Mu Qingyu dan Bai Liki.
Bahkan jika kamu memahaminya, apa yang bisa kamu pelajari? Namun, Jin Zhengyuan berkata, jika naga dan bulu putih itu masih hidup, Anda dan saya tidak menyangka akan. Ya, mereka tidak dapat menahan perasaannya. Situasi di dunia Changlan telah berubah. Meskipun kaisar surgawi lainnya tidak tiba kali ini, pihak penggembala, keluarga Ye dari reruntuhan suci Xiaoyao, dan aula awan surga ke-9 tidak muncul. Kalau sampai pada langkah terakhir, kita tidak tahu siapa yang bisa memanfaatkannya. Namun meski begitu, mereka juga sangat memahaminya. Pemenang dan pecundang sebenarnya adalah Mu Qingyu dan Diming. Segala sesuatu yang lain adalah kesia-siaan. Dan tidak mudah untuk gagal membunuh Kaisar Surga, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao. Suara gemuruh terdengar saat ini. Jauh dari sana, terlihat jelas bahwa perang telah dimulai. Di antara pegunungan Panlong, Xie Qing berdiri dengan bangga dengan pakaian hijau, memegang pistol panjang dan menatap ke arah Su Changzi dan Yu Tiankui. Jika kamu tidak tunduk padaku, kamu akan mati. Saat ini, Xie Qing harus menghadapi kepala dua keluarga naga. Su Changzi dan Yu Tiankui meningkatkan waktu, dan penampilan mereka berubah. Mereka menembak dalam sekejap dan langsung menuju ke Xie Qing. Namun saat ini, tiba-tiba, kecepatan kedua sosok itu sangat terpengaruh. Hah, apa yang sedang terjadi? Saat ini, semua orang tercengang. Namun, Su Changzi dan Yu Tiankui sangat merasakan bahwa ada tekanan mengerikan yang keluar dari tubuh Xie Qing, yang membuat mereka merasa seperti terjebak dalam rawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah mereka sedikit berubah. Xie Qing melangkah keluar dan berkata sambil mencibir, sudah kubilang, aku, Xie Qing, keturunan naga leluhur, mengandung darah naga leluhur. Aku bukan salah satu dari 10 keluarga naga teratas, tapi kepala keluarga teratas 10 keluarga naga. Darahku secara alami menindasmu. Hanya saja di masa lalu, kekuatannya terwujud, dan sekarang telah mencapai ranah kaisar setengah langkah. Darahnya terwujud. Kalian berdua, makhluk lama, telah kehilangan setidaknya setengah dari keluargamu kekuatan di depanku. Apa yang bisa kamu ambil untuk melawanku? Tekanan mengerikan itu langsung tersapu oleh tembakan Xie Qing. Boom! Kedua leluhur bergabung untuk melawan saat ini. Namun saat ini, mereka benar-benar tertindas oleh pegunungan. Sekalipun mereka berusaha semaksimal mungkin, mereka sepertinya masih terbatas pada sisi kiri dan kanan. Tekanan darah. Pada saat ini, Hai Yuan, Long Baiyu, dan Gu Yanzong juga sedikit berubah. Mereka sebanding dengan kekuatan tingkat kuasi kaisar, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanya setengah langkah ke alam kekaisaran. Xie Qing melangkah ke kaisar setengah langkah, dan kekuatannya untuk mendominasi pembengkokan Tao mungkin tidak sekuat mereka, tetapi dia memiliki situasi penindasan darah, yang akan menjadi kasus bagi pemimpin klan naga manapun untuk menghadapi Xie Qing. Saat ini, ketiganya memandang Yugu dan bulan dingin tidak jauh dari sana. Kedua orang ini selalu netral, dan saya khawatir mereka mengetahui hal ini karena mereka membuat keputusan dengan bailiki bahwa Xie Qing mencapai kaisar setengah langkah dan kedua keluarga naga akan menyerah. Pada masa itu, Zulong sangat kuat. Bahkan kaisar manusia, Mu Qingyu, kaisar Xingtian dan seterusnya bukanlah lawan mereka. Banyak orang mengatakan bahwa Zulong sangat kuat dan sebanding dengan Kaisar Chang dan Kaisar Kuning. Pada saat itu, tidak ada yang disebut penekanan darah sama sekali. Hanya penindasan kekuatan yang bisa membuat ratusan juta naga dewa tidak mampu mengangkat kepala mereka.